Kalau Anda berani menyampaikan ke publik secara luas, artinya informasi itu didapat dari orang yang bisa Anda percaya, kategorinya A1 lah. Nah, informasi ini kan juga harus bisa kita lihat dengan fakta di lapangan. Nah, kalau kita tarik ke belakang sinyalemen itu dengan sinyalemen informasi tadi dengan fakta di lapangan, itu kan bulan Februari ada deklarasi petani plasma yang dimobilisasi oleh perusahaan inti nanti silakan dicari tahu aja informasi itu perusahaan intinya, perusahaan apa, saya nggak mau sebut lah, kira-kira gitu ya. Nah, itu kan ada deklarasi terhadap perpanjangan masa jabatan periode presiden seperti itu. Nah, berbagai alasan apa segala macam. Nah, itu kan tidak berdiri sendiri. Nah, kemudian kita lihat bahwa situasi pemenuhan pasar dalam negeri, kelangkaan minyak goreng apa segala macam itu juga tidak terpenuhi. Nah, kemudian adapun harga-harga minyak goreng kemudian melambung tinggi, Nah, kita kan harus merangkai sebuah informasi ini dengan fakta di lapangan, Nah, ini harus kita telusuri dan kita investigasi bersama. Anggota Komisi 3 DPR RI Masinton Pasaribu mengungkap kelangkaan dan mahalnya minyak goreng tidak lepas dari wacana penundaan pemilu 2024. Ia mengungkap bahwa kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng di Kementerian Perdagangan Kemendak diduga terkait pengumpulan dana untuk membayar penundaan pemilu 2024. Masinton bahkan mengaku memiliki informasi tersebut dan berharap itu bisa digunakan Kejaksaan Agung Kejagung untuk mengusut tuntas kasus yang menyeret anak buah Mendak M. Lutfi itu. Saya ada informasi menyampaikan bahwa dia memberikan sinyalemen menduga bahwa sebagian dari kalangan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal, serta mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising untuk memelihara dan menunda pemilu, ungkap Masinton Sabtu 23 April 2022. Politisi PDIP ini mengungkap oligarki kapital atau kaum pemodal sedang merasa sangat nyaman dengan kondisi saat ini, sebab kaum pemodal itu sangat mudah memuluskan keinginan untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Yang perlu mereka lakukan hanya menyiapkan uang dan meninggalkan parpol yang menyatakan penolakan pemilu 2024. Oligarki pemodal itu bisa dihitung semua kok. Informasi yang saya terima, PDIP itu tinggalin saja. Tinggal hitung aja duitnya, disiapin bebernya. Keterlibatan oligarki kapital ini bisa dilihat dari adanya mobilisasi yang terjadi. Salah satunya klaim petani sawit yang tiba-tiba menyuarakan presiden 3 periode. Kemudian ada korelasi dukungan yang tiba-tiba dari petani sawit. Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi korporat, kata Masinton. Lah itu anggarannya untuk membayar yang namanya tadi sidang MPR. Ini kan bahayanya di situ. Kita harus sampaikan bahwa ini nggak benar sambungnya. Kalau saya harus juga adil, Bung Masinton. Kalau Anda mengatakan seperti itu, artinya dari data yang kemudian Anda kaitkan. Bisa jadi utak-atik gatuk dong. Apakah itu utak-atik gatuk apa segala macam. Sinyalemen ini kan harus bisa kita
sebagai sebuah informasi awal kan harus kita telusuri. Maka saya katakan tadi, saya tidak langsung juga buru-buru menyatakan bahwa berkesimpulan gitu ya. Ini memang pure untuk didanai untuk pemilu, karena juga informasi ke saya juga tolong di cross check Pak Masinton gitu kan. Oke. Dalamnya gitu. Nah sekarang ini kan ada penanganannya di Kejaksaan Agung, dan tentu kita sangat mengapresiasi dan dukung langkah-langkah Jaksa Agung, memimpin Kejaksaan Agung, melakukan kerja-kerja senyap, melakukan investigasi dan penyidikan terhadap seluruh informasi tadi. Karena Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum memiliki instrumen yang cukup untuk mendalami berbagai informasi itu. Seperti itu, Bu. Masinton menegaskan PDIP sendiri sudah tegas menolak isu dan wacana tersebut dan bersikeras menjaga konstitusi. Masinton mengaku sudah menelaah informasi tersebut, namun hingga berita ini diturunkan, Masinton enggan menyebutkan sumber informasi terkait hal tersebut. Namanya informasi kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut. Apalagi kasus korupsi ekspor minyak goreng ini sudah ditangani Kejaksaan Agung, sambungnya. Lebih lanjut, Masinton mengungkapkan deklarasi yang dibuat sejumlah petani plasma untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Salah satunya dibina oleh korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit. Kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu, termasuk aktor dibalik yang memainkan oligopoli kartel itu. Mahal dan langkanya minyak goreng dimanfaatkan betul oleh pihak tertentu. Sedangkan kebutuhan minyak goreng dalam negeri tidak terpenuhi imbuhnya. Diketahui sebelumnya pada 20 April lalu, Masinton Pasaribu mengungkap adanya keterlibatan korporasi besar dalam melanggengkan isu perpanjangan jabatan presiden ataupun penundaan pemilu 2024. Bung Boyamin dulu. Bung Boyamin, apa yang disampaikan oleh Bung Masinton, tadi dikatakan ada dua ya. Pertama, ada informasi yang datang ke Bung Masinton. Yang kedua, ada gejala yang bisa dilihat dan bisa di cross check di lapangan. Bahwa keduanya tadi merujuk pada keuntungan besar, mungkin triliunan nanti bisa disebutkan oleh Bung Boyamin, dari hasil penjualan minyak goreng yang sebagian ilegal itu ditujukan untuk kepentingan penundaan pemilu 2024. Apakah semua ini masuk akal mungkin, Bung Boyamin? Jelek-jelek begini atau ganteng-ganteng begini kan saya pernah jadi DPRD Solo 97. Oke. Pola pikirnya politis pasti. Nah, tapi sekarang kan saya bukan politisi, jadi ya biarlah Pak Masinton. Nah, tapi saya sebagai salah satu pelapor waktu itu memang punya data dugaan ekspor besar-besaran perusahaan dari juga perusahaan besar. Nah, saya katakan itu 9 naga bahkan. Nah, saya bicara fakta aja dan sudah saya masukkan ke Kejaksaan Agung, ke KPPU gitu. Nah, kemudian berproses. Apakah itu dari yang saya laporkan itu ada yang jadi tersangka? Saya tidak bisa mengatakan karena itu saya melaporkan dan kemudian dengan analisa terus kemudian didukung yang lain, kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung menemukan ada dugaan orang yang atau perusahaan yang izin ekspornya itu tidak memenuhi syarat. Ya. Bahkan diduga fiktif gitu kan, sehingga tapi tetap bisa ekspor. Ya. Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dugaan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. Lawan oligarki kapital, tulis Masinton melalui akun pribadinya @masinton. Lebih lanjut, Masinton menyatakan perlunya memberantas kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng ini sampai ke akar-akarnya, termasuk kemungkinan beberapa pihak memanfaatkan isu ini untuk kepentingan tertentu.
dugaan ekspor ilegal bahan baku minyak goreng. Berapa keuntungannya yang didapat secara ilegal? Mungkin bisa bicara soal ilegal ini atau mungkin yang lain juga, karena kan yang lain bisa jadi terkait juga soal penundaan pemilu yang tidak terkait dengan penyelewengan ini, tapi merupakan keuntungan yang kemudian bisa digunakan. Berapa sih keuntungannya? Iya, kalau saya pernah mengilustrasikan itu kan ada dua hal. Dugaan ekspor itu ada dua pintu. Pintu yang diduga tidak memenuhi syarat izin. Kedua, ada dugaan potensi hilangnya pendapatan negara dari pajak, yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, dari itu aja pajak pertambahan nilai kalau katakanlah 10%, itu tahun 2021, 2020, 2 tahun. Kita kira-kira itu 100 triliun kalau luar biasa. Dari selama 3 tahun ya? Nah, ya 3 tahun itu ratusan triliun gitu menurut saya loh ya. Tapi itu kan dari sisi pajak aja yang pihak itu ada dua hal, pihak keluar misalnya. Itu kan tuh ya kira-kira ratusan triliun lah kalau keuntungan 3 tahun itu. Itu Anda mengatakan dari PPN saja 100 triliun lebih. Belum dari keuntungan penjualan minyak goreng termasuk juga ekspor. Ya itu kira-kira minimalnya dua kubu tadi digabungkan. Ratusan triliun. Ya kira-kira lah kan cara menghitungnya itu kan cara saya sederhana. Nanti biarlah didalami oleh Kejaksaan Agung keseluruhan itu bagaimana. Mestinya ini bukan hanya ditarik bulan Februari, Maret 2022, tapi kemudian ditarik tahun 2021, 2020, 2019. Karena ekspor besar-besaran itu sudah mulai di tahun-tahun 2019 misalnya. Tapi memang paling besar memang 2021. Oke, itu 1/20 APBN kita kurang lebih 100 triliun. Tapi kan bisa dikatakan lebih dari 100 triliun. Sangat cukup Bung Masinton untuk menggalang kekuatan, menggalang isu, menggalang gerakan untuk penundaan pemilu 2024? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Kalau jumlah itu. Jadi kita jadi nggak terlalu kaget ketika Mas Masinton menyebut bahwa ini ekspor CPO ini digunakan dana untuk penundaan pemilu, karena Anda pasti ingat ya ketika Airlangga Hartarto mengungkap pada waktu itu ada aspirasi dari petani sawit untuk menunda pemilu gitu. Oh ini toh rupanya ujung-ujungnya kan gitu, mainannya di situ toh gitu. Jadi poin itu akhirnya orang ingat lagi aspirasi apa, aspirasi betul-betul petani sawit atau aspirasi dari pemilik sawit itu. Lalu orang tanya konduktornya siapa, kok tiba-tiba petani sawit bisa punya aspirasi semacam itu. Kan petani sawit ya dia mau dapat harga yang bagus aja, dan sebagian besar itu kan tidak punya kepentingan politik dan menunda apa nggak menunda. Jadi itu kacaunya tuh cara mencari argumen. Petani sawit punya aspirasi, mak nanti punya aspirasi, mahasiswa punya aspirasi menunda pemilu tuh. Kan pasti ada orang yang ngatur isu itu. Nah salahnya orang ini dia nggak paham bahwa susah dipercaya kalau petani sawit punya aspirasi menunda pemilu. Petani sawit cuma ingin harganya stabil, itu aja.